Bisa dipahami ya? Itu metode ilmiah. Metode rasionalnya gimana? Oke gini. Metode rasional itu begini, contoh. Namanya siapa mas? Mas siapa? Dedi. Mas Dedi yakin punya kakek 10 kali buyut? Yakin? Sudah pernah ketemu sama dia? Belum. Kok yakin? Tahu dari mana? Buktinya apa? Yakin nggak? Yakin tapi? Kok bisa begitu? Kok bisa yakin? Buktinya apa? Kan nggak pernah ketemu, fotonya juga nggak ada. Buktinya apa? Yakin aja nggak bisa. Harus ada yakinnya karena sesuatu. Nah, metode rasional begini. Yakin saya. Kenapa? Buktinya ada saya. Ada saya berarti bukti ada bapak saya. Ada bapak saya bukti ada kakek saya. Dan terus menerus sampai kakeknya 10 itu. Walaupun dia belum pernah ketemu dan belum pernah punya fotonya. Paham teman-teman sekalian? Itu metode rasional. Pagi-pagi bangun tiba-tiba jalan basah semua. Berarti semalam ada hujan. Gak mungkin tetangga kita nyirimin semua. Itu metode rasional. Paham teman-teman sekalian? Gak perlu pakai metode ilmiah. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah kan adanya Tuhan. Oke, SMP kelas 3 alhamdulillah saya dapat Tuhan. Jawabannya akhirnya ada. Dari mana? Dapat Tuhan. Alhamdulillah SMP kelas 3. Kok susah banget ya nyari Tuhan? Ya memang begitu. Lah, dapat Tuhan tapi permasalahannya apa tujuan hidup manusia? Agar mana setelah mati? Saya juga nggak tahu. Tapi saya beranalogi gini. Kalau benar saya diciptakan Tuhan, maka saya sama kayak HP. Karena HP juga barang ciptaan. Betul begitu? Maka setiap barang ciptaan pasti punya tujuan penciptaan. HP tujuannya untuk komunikasi SMS, telepon. Supaya HP-nya tetap bisa dipakai, maka HP-nya harus isi pulsa juga harus dihidupin. Supaya nggak rusak, maka HP-nya jangan dicelupin air, dibakar. Oke, semuanya ada di mana aturan-aturan itu? Buku panduan, manual instruction. Antum beli HP pasti ada manual instruction. Caranya begini, hidupinnya begini, tombol-tombolnya ini. Kalau dapat masalah, tolong antum telepon ke sini. Kalau enggak, ini service centernya. Kan gitu kan ya? Kalau seandainya buku petunjuknya salah, kira-kira gimana? Rusak kan ya? Nah, manusia juga sama. Kalau dia nggak pernah baca buku petunjuk atau bacanya buku petunjuk yang salah, pasti rusak. Maka saya berkeyakinan, saya harus cari buku petunjuk saya. Saya nanya pada nenek saya, Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, Nek. Tuhan saya siapa, Nek ya? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit itu kayak apa, Nek? Dewa Langit, kebetulan kan Nek punya fotonya. Perkenalkan, Dewa Langit. Saya bilang kayaknya ini bukan Tuhan saya. Dia bilang kenapa? Karena dia kalah sama Kerasakti, Tuhan sekalian. Kalau itu Tuhan yang mana? Ini enggak, ini juga bukan Tuhan saya. Kenapa? Kira makanan beda. Padahal namanya sama. Nah, kenapa? Inilah bahayanya kalau antum mengambil Tuhan sesuai dengan kehendak antum sendiri. Orang bisa mengartikan Tuhannya masing-masing. Orang India bilang Tuhan itu rambutnya keriting ya. Kenapa? Karena mereka rambutnya keriting. Orang Cina bilang enggak, Tuhan kami enggak ada yang keriting kok. Tuhan kami botak aja dan sipit kan ya. Dan Tuhan yang di sini kurus. Lah kenapa? Karena menurut mereka orang kurus itu berhasil mencapai nirwana. Kalau orang Cina bilang enggak, yang bahagia itu adalah orang yang gendut karena makannya banyak. Kan ditanya, selesai. Tuhannya dengan masing-masing. Ini bukan Tuhan, ini juga bukan Tuhan. Saya sudah cari agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, saya nggak dapat. Yang terakhir kali saya belum cari adalah agama Islam. Tapi saya nggak suka dengan agama Islam. Nah kenapa? Karena orang Muslim itu jahat-jahat sama saya. Pulang sekolah saya dikelilingi 7 orang Muslim, tiba-tiba saya digebukin. Saya tanya, kenapa saya digebukin? Alasannya apa? Dia bilang, karena matamu sipit. Oh gitu. Saya suka nyakitin orang lain. Ini ya dia jadi agamanya begini nih. Makanya nenek saya bilang, Lek kamu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Akhirnya saya urung belajar Islam. Saya berkeyakinan, oke, saya yakin bahwa Tuhan itu ada, tapi agama nggak ada yang benar. Ya lumayan lah naik kelas dari ateis jadi agnostik, lumayan kan ya? Dari ateis nggak yakin Tuhan, sekarang yakin Tuhan, tapi Tuhan itu nggak punya agama. Maka saya bilang agama itu nggak ada. Sampai masuk kuliah, ketika masuk kuliah, teman saya bilang, Lik ikut saya yuk, kita diskusi sama ustadz saya. Saya bilang nggak usah deh, makasih. Ustadz kan semua sama aja, ngomongnya surga, neraka, akhirat, pahala, siksa. Dia bilang enggak, ketemu aja ustadz saya, nanti kita ngobrol tentang dunia dan kehidupan. Oke lah, nggak apa-apa. Lalu saya dikaruan dengan Ustadz Fatih Karim. Kemudian ketika kita diskusi, omongannya ini kayaknya menarik saya. Karena kenapa? Dia paham agama, sebagaimana dia juga paham kehidupan. Dia jelasin pada saya tentang agama, dia jelasin pada saya tentang kehidupan. Lalu saya bilang, Kang, ini harus lanjut obrolannya. Dia bilang, boleh kamu ke rumah saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang, sorry saya sudah tidak tertarik pada Alkitab. Kita bahasnya tentang Al-Quran. Minggu depan ini adalah ayat yang pertama kali dibacakan pada saya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya tanya, maksudnya apa ini tidak ada keraguan? There is no doubt, there is no mistakes. La raib, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan, tidak ada satupun yang bertentangan di dalamnya. Kalau gitu saya bilang Al-Quran salah. Lah kenapa? Gak mungkin manusia bisa buat sesuatu yang sempurna. Lah kenapa? Maafkan saya Bapak Ibu sekalian, dulu saya ngirain Al-Quran itu yang buat manusia.
Nah, kenapa bisa begitu? Karena Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Alkitab yang buat manusia. Maka pikiran saya, Al-Quran juga yang buat manusia. Dia bilang, enggak, ini yang buat bukan manusia, tapi Tuhan pencipta semesta alam, yang menciptakan semesta alam itu yang membuat Al-Quran. Saya bilang, lebih nggak mungkin lagi. Masa Tuhan nulis lokasi pada manusia? Ini sesuatu yang aneh. Dia bilang, enggak begitu caranya, tapi ini diwahyukan. Ya, semua agama juga menganggap bahwa dia benar. Kalau Anda memang benar, kasih saya buktinya dong. Dia bilang, ada buktinya. Ditunjukkan pada saya ayat yang berbeda dari surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, kata-kata raib diulang lagi di situ. Wa in kuntum fi raib. Kalau tadi apa? Dzalikal kitabula raib. Ini juga ada raib. Kalau Anda masih merasa kitab ini ada salah, Anda masih merasa bahwa kitab ini ada sesuatu yang bertentangan, ada sesuatu yang meragukan, fa'tu bi suratin min mithli. Maka datangkanlah, bikinlah satu surat semacamnya. Ketika mendengar ayat ini, kepala saya kayak digebukin, Bapak sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi argumen saya runtuh semua. Seolah-olah kitab ini pengen bilang, udah Dilik, gak usah banyak ngomong, gini aja. Kalau kamu memang pintar, kamu memang hebat, gak usah banyak ngomong. Datangin semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, Al-Quran ikut kamu. Kalau kamu gak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair atau enggak? Sama kayak saya bilang gini, bapak-bapak yang merasa hebat, ayo kita tanding 1 lawan 1. Kalau bapak kalah jadi anak buah saya, kalau saya kalah jadi anak buah bapak. Fair? Tapi Al-Quran tidak fair. Kenapa Al-Quran tidak fair? Tuh lihat. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u, ajak oleh kalian. Maju semuanya kalau berani. Kira-kira begitu. Wad'u syuhada'akum, ajak oleh kalian semuanya. Syuhada'akum, orang-orang yang bisa menyaksikan kalian, yang bisa menolong kalian, yang bisa Anda ajak semuanya min dunillah, tapi jangan ajak Allah. Kalau Anda memang bisa membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang benar, ajak semuanya. Saya lalu bertanya, serius nih, ini kan tantangan ini, nggak ada yang bisa menjawabnya. Ustaz Patikan bilang, cari aja. Saya cari, ternyata sampai detik saya berbicara nggak ada. Lalu saya bilang, ini segel. Nah kenapa? Kalau orang-orang Arab dulu benci sama Muhammad, harusnya mereka sudah bisa mendatangkan ini. Kalau bisa, tapi ternyata enggak. Dan orang-orang nggak bisa mendatangkan. Saya bilang, ini segel. Ini segel pada buku petunjuk. Maka saya bilang, saya mau masuk Islam. Nah kenapa? Ada buktinya. Setelah saya masuk Islam, ini saya jadikan sebagai patokan salah satunya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa mendatangkan, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya bilang sama bapak ibu saya, ini kali masuk Islam. Bapak saya ngamuk. Ibu saya udah bilang, dia tuh belum disusul sama orang-orang gereja aja, kita ajak dia pergi ke gereja aja, ngobrol sama ini, ngobrol sama ini. Saya bilang, udah, gak usah susah-susah, gini aja. Seluruh pastor, suster kumpulin dia ke rumah, mereka kita ajak makan aja. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada sesuatu yang salah, saya balik ke agama saya yang lama. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka masuk Islam, mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. ini bukan sombong, tapi adalah bagian dari kesombongan Allah. Manusia kan nggak boleh sombong. Tapi menurut para mufasir, ayat-ayat semacam ini adalah ayat-ayat kesombongan Allah bagi siapapun yang merasa bahwa dia lebih hebat daripada Allah.